Menabung atau investasi? Investasi. Pilih jadi pebisnis atau jadi menteri? Halo Prof. Renat, gimana nih setelah di era new normal ini makin sibuk atau justru santai-santai Prof? Karena banyak WFH-nya nih Prof. Yang penting bawa ini. Oke, yang penting bawa masker ya, yang penting bawa masker. Jadi yang penting bawa masker, jaga jarak, kantor boleh dekat rumah atau di rumah. Ya, kalau Semua ketemu lancar. orang jauh, ya pakai masker aja. Jadi yang penting adalah tetap bekerja. Ya, jadi banyak orang berpikir, ini kan work from home, jadi nggak work dong. Tetap work, cuman sekarang bisa bekerja dari mana aja. Tidak akan kembali seperti semula, pasti ada perubahan. Jadi jangan berharap suatu ketika mall itu akan sepenuh kemarin lagi. Jangan berharap, sudah terjadi perubahan. Orang tidak akan sebanyak itu lagi di tempat itu. Betul. Jadi memang gunakan teknologi. Teknologi kata kuncinya. Teknologi jadi kata kunci ya? Kata kuncinya. Berarti nanti ke arah kedepannya bisnis mungkin akan lebih semuanya akan serba teknologi gitu Prof? Jadi intinya adalah teknologi ini mematikan jarak dan waktu. Jadi orang bekerja, orang berbisnis, orang melayani customer tidak terikat dengan jarak, tidak terikat dengan waktu. Kalau kita masih berpikirnya kita punya toko di Tanah Abang, itu terikat jarak dan waktu. Orang harus datang ke sana dan waktunya buka jam pasar, tengah malam tutup dia. Kalau dia masih buka dikunci semua, ya nggak bisa. Nah, tapi kalau teknologi mematikan jarak dan waktu, ditambah lagi berikutnya akan mengakibatkan efisiensi. Akibatnya kita yang terikat dengan jarak dan waktu menjadi mahal. Artinya ke depan kita yang bekerja harus pikir-pikir juga bahwa kita akan jadi korban efisiensi. Nah, menarik. Suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka, berarti akan ada banyak pengurangan pegawai ke depannya. Lantas kalau misalnya itu dari sisi pebisnis memang menguntungkan ya Prof ya. Tapi kalau misalkan dari sisi orang-orang yang mungkin memang masih punya mindset ini sebagai seorang pekerja, lebih sukanya digaji gitu Prof. Jadi harus muter otak seperti apa nih Prof? Harus mencari profesi baru, harus mempunyai profesi baru. Dulu ketika kereta kuda digantikan oleh mobil, para pemilik bengkel kuda juga kebingungan, siapa, kenapa tiba-tiba turun seperti ini, dan ekonominya kemudian juga mengentertain mereka dan mengatakan daya beli turun. Padahal faktanya pindah, begitu ya. Faktanya pindah, itu yang disebut dengan shifting. Nah, oleh karena itu maka kalau Anda adalah pemilik bengkel kereta kuda, harus belajar cara membetulkan mobil, mesin, kursus mesin otomotif misalnya, memperbaiki mobil jadi bengkel mobil begitu. Beralih, tempatnya boleh sama atau boleh juga pindah, tapi keahliannya berbeda. Berarti kan ini yang memang kalau kita ngelihat dampak positifnya Prof ya, memang berarti kan keyakinan masyarakat akan teknologi ini jadi meningkat ya. Meningkat dari orang mungkin dulu anaknya jangan sampai buka-buka handphone, jangan sampai buka internet, sekarang malah belajar disuruhnya lewat internet ya. Apakah nanti ini akan menjadi sebuah masa depan yang semua orang ini akan serba virtual gitu Prof? Sebetulnya sebagian sudah terjadi. Misalnya saya naik pesawat dari Korea ke Jakarta, naik Garuda nih, keluar dari toilet, ada anak muda badan besar. Selamat sore Om. Pilot nyapa kita Om, jarang-jarang nih. Terus kamu siapa? Aku temennya anaknya Om. Loh, teman anak saya belum 30 tahun sudah jadi pilot di Airbus. Hebat sekali kamu. Iya Om, soalnya kan nyetir Airbus itu pakai joystick. Aku kecilnya main PlayStation. Terus saya langsung bilang, my God, dulu saya rasanya nahan anak saya jangan terlalu sering main PlayStation. Ya, karena kita orang tua tidak pernah main PlayStation, nggak tahu kan joystick itu gimana mainkannya. Tapi karena mereka dulu main, mereka menciptakan, sekarang anak-anak yang main PlayStation itu sudah menjadi engineer hebat di Airbus. Dan mereka membuat alat kemudi pesawat terbang menggunakan itu karena kecilnya mereka begitu. Dunia anak adalah dunia bermain. Biarkan anak-anak itu belajar sambil bermain.
Dan sekarang disebut namanya gamification. Sekarang misalnya begini, saya pergi kemana-mana tidak pernah pakai GPS dulu. Kalau di pinggir jalan saya tersesat, saya tanya tukang beca dulu ya, tanya di mana. Saya punya self confidence bertanya pada orang. Setelah itu lama-lama saya jadi pinter dan semuanya saya rekam di pikiran saya. Jalan ke Bandung itu saya tahu harus lewat sini. Gang tikusnya tahu ya, Gang tikusnya tahu. Sekarang tiba-tiba saya punya driver anak muda, semuanya mengandalkan pada ini. Begitu internet mati, apakah dia bisa sampai di tempat tujuan? Kayaknya sulit, Prof. Apakah dia punya keberanian bertanya pada orang di pinggir jalan? Jangan-jangan dia tidak punya keberanian. Dan akibatnya manusia ini kan jadi bodoh kan? Saya pergi ke Amerika, semua orang yang nyetir dan jemput itu semuanya pakai ini. Saya bingung kok hidupnya sangat tergantung pada ini. Sudah jelas kita bisa baca, kita bisa lihat dia kesasar berkali-kali ketika internetnya nggak dapat signal. Jadi saya bilang kok jadi bodoh ya orang-orang seperti ini. Karena semuanya mengandalkan ini. Mengandalkan gadget ya. Teknologi udah jadi apa ya? Mungkin kayak udah ada jiwa kita udah nempel ya, Prof. Akhirnya akan kita bisa bedakan orang manusia yang punya etos kerja dan dilahirkan dari keluarga yang mengajarkan anaknya dengan baik sehingga ininya tumbuh, dengan mereka yang dari kecil mengandalkan hanya ini. Tips untuk strategi seorang pebisnis nih, Prof, di tengah after pandemi ini, apa yang mereka harus mulai lakukan yang mungkin sekarang masih belum nih? Supaya kita bisa bermain jangka panjang, satu, keep it relevant. Buatlah usaha, keterampilan, produk, apapun yang kamu punya relevan dengan zamannya. Dengan kebutuhan pasar ya? Kebutuhan pasar dan zaman cara berubah. Cara berubah, saya jadi dosen. Kamu pikir mudah? Setiap zaman saya caranya lain. Setiap zaman buku saya beda. Tapi ada di dalam silabus saya selalu lihat. Ini kayaknya buku saya 40 tahun yang lalu deh. 30 tahun. Masih ditulis seperti itu oleh orang-orang tertentu. I keep changing all the time. Saya selalu berubah, beradaptasi dengan hal-hal baru. Silabusnya tapi begini Pak. Iya, tapi prakteknya sudah berubah. Gak cukup nih, kita harus upgrade ya. Jadi keep it relevant, itu yang pertama ya. Yang kedua, harus mempunyai mindset eksploratif. Kamu usahanya garment, tapi sekarang orang nggak beli garment karena banyakan di rumah, yang dibeli daster, bukan pakaian kerja, gitu kan? Terus tiba-tiba semua orang import ginian. Masker ya, masker kain semuanya. Kita bikin dong. Kita bikin ginian, jadi nggak perlu import. APD kurang di rumah sakit, bikin, diisi pasar, terus nggak laku. Ntar dulu, kamu berpikirnya usaha hari ini bikin, hari ini laku. Nggak ada lah ceritanya begitu. Bikin rumah sakit, kamu laku. Tapi begitu pandemi malah sepi, karena orang takut datang ke rumah sakit. Takut kan, isinya orang kena semua di situ kita pikir kan. Jadi pendapatan rumah sakit pada saat rawat jalan itu habis, dokternya pun tidak berani datang hari ini. Dokter rumah sakit harus ngapain? Bikin dong telemedicine, bergabung dong dengan Halodoc, bergabung dong dengan Halo Dokter dan sebagainya. Believe me that the future is in desa. Bukan di kota lagi berarti bukan ya, Prof? Di kota. Orang muda kembalilah ke desa. Desa itu mati kenapa? Karena nggak ada orang mudanya. Kan kalau misalkan kita pandemi ini kan memang yang digadang-gadangkan adalah dampaknya seperti apa, ngomongnya dampak terus. Tapi kita sampai lupa what's next-nya tuh apa sih yang harus kita lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa istilahnya move on dari pandemi gitu. Apa pesannya, Prof? Setelah ini akan muncul cara-cara baru. Cara-cara baru yang berbeda sama sekali. Dan kita semua terperangkap dengan bangunan lama, peradaban lama. Kita semua terperangkap. Siapa yang bisa masuk ke dunia baru itu? Mereka yang kakinya ringan, cepat menyesuaikan diri dengan keadaan baru itu. Prof, untuk menutup diskusi kita, sekarang kita boleh main jawab cepat ya. Jadi jawabannya nggak ada benar atau salah, nggak usah dipikirin karena nggak ada jawaban pasti. Tapi kamu bisa menilai saya dengan saya cepat-cepat nggak pakai mikir. Oke, kita mulai ya, Prof ya. Oke, kopi atau teh? Kopi. Kemeja atau kaos? Kaos. Nasi padang atau nasi uduk? Nasi uduk. Nasi uduk. Menabung atau investasi? Investasi. Saham atau reksadana?
Oke. Soalnya dua-duanya saya mau. Oke, ini mau pilih salah satu. Ya, reksadana. Reksadana, oke. Ekonomi atau politik? Ekonomi. Ekonomi. Hasil akhir atau proses? Proses. TV atau YouTube? YouTube. YouTube. Pilih jadi pebisnis atau jadi menteri? Kalau saya jadi pebisnis, saya bisa lakukan sendiri. Kalau menteri kan bukan maunya saya. Oke, jadi Saya pilihannya tidak bisa milih. nggak bisa milih Nggak ya? bisa milih. Oke, siap. Berarti nggak ada pilihannya, Prof, Nggak ya? ada Nggak ada pilihannya. Baik, oke, thank you, Prof Renal. You're welcome. untuk Makasih, diskusinya. Vin. Thank you. Oke.